Phoenix Daris Radio Station, hai, selamat sore. Sekarang giliran Dodio Sandra yang akan menemani kamu kurang lebih 45 menit karena kita ada di spesial talk show bersama Undiknas. Dan hari ini aku punya tamu-tamu spesial yang bakal aku ajak ngobrol mencari tahu kira-kira apa sih yang terbaru dari Undiknas. Dan salah satunya ada yang sudah hadir di sini, Ibu Ninyoman Sri Wisudawati, SST Par Empar. Beliau adalah Head of Tourism Destination Department. Halo, selamat sore Bu Sri. Selamat sore, Viners. Akhirnya berjumpa lagi kita ya. 2022 kalau nggak salah terakhir. Hari ini kita ketemu lagi. Betul. Nanti ada juga Ibu Puturatna Juwitasari SE Empar, Head of Laboratory for Tourism Destination Study Department. Nanti di segmen 2 akan diajak ngobrol. Tapi ada juga Marketing Manager, ada Gede Krisna Wijaya SE MSI. Apa kabar? Sehat. Kak Krisna sehat ya? Sehat. Oke, karena sehat yang pasti kita punya waktu 45 menit untuk ngobrol-ngobrol. Saya kemarin-kemarin udah ngobrol sama teman-teman dari Undiknas juga, ngomongin tentang prodi, ngomongin tentang yang lainnya. Tapi ada beberapa teman-teman yang baru join atau baru dengerin kita sore hari ini. Mungkin biar lebih akrab lagi dan lebih tahu lagi tentang Undiknas. Boleh dari Krisna dulu dikasih tahu Undiknas itu punya program seperti apa sih atau fasilitasnya apa saja? Boleh loh. Oke, jadi Kak Doi di sini halo Viners juga ya. Jadi di sini saya akan menginformasikan sedikit tentang apa saja sih program-program yang ada di Undiknas. Jadi di sini Undiknas itu memiliki 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mana terdiri dari program studi manajemen, program studi akuntansi, dan yang baru banget nih, destinasi pariwisata. Khususnya kita di Bali ya. Khususnya kita di Bali yang mana pariwisatanya lagi hype banget gitu. Apalagi pasca Covid. Betul. Nah, kemudian nantinya program studi destinasi pariwisata ini akan memiliki pendidikan berjenjang D4 atau vokasi. Oke. Gitu. Jadi nanti bergelar sarjana terapan pariwisata. Seperti itu. Kemudian kita juga punya Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum itu memiliki program studi ilmu hukum, yang mana yang bisa kita unggulkan di sini adalah laboratorium peradilan semu. Oh iya. Jadi kita punya ruang peradilan semu juga. Betul. Yang mana nanti Viners kalau mau join ke Undiknas, khususnya di ilmu hukum, kita juga akan bisa bagaimana sih suasana ruang peradilan. Simulasinya bisa dilakukan di situ, prakteknya bisa di situ ya. Betul sekali. Oke, lalu. Jadi nanti kita bisa jadi jaksa, jadi hakim, jadi terpidana mungkin Kak Doi. Contoh kasus di situ, contoh kasus. Oke, lalu. Kemudian kita juga punya Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Oke. Yang mana kita juga punya 2 prodi di dalamnya, program studi Ilmu Komunikasi. Nah, ini yang lagi hype nih untuk kalangan generasi milenial, anak-anak muda yang mana yang suka vlogging, yang suka ngomong di depan kamera, yang suka video. Di situ juga kita akan lengkapi dengan fasilitas U-Radio. Oke. Nah, U-Radio kita bisa belajar siaran radio seperti di Phoenix. Oke. Wah, terima kasih udah di-mention. Lalu. Oke, kita juga punya lab fotografi dan lab jurnalistik. Fasilitasnya lengkap, kamera, alat-alat juga lengkap. Oke. Seperti itu. Kemudian prodi yang kedua di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora adalah Ilmu Administrasi Negara. Ilmu Administrasi Negara, oke. Yang mana identiknya adalah dengan kalau lulus jadinya PNS, tapi nggak seperti itu. Oke. Nah, di sini kita juga akan dibekali pemahaman dan pengetahuan terkait dengan bagaimana kearsipan dan administrasi itu sendiri. Berarti untuk kerjanya sebenarnya kansnya sangat lebar kemana-mana ya? Luas banget ya. Oke. Perusahaan-perusahaan swasta juga bisa. Perusahaan-perusahaan besar, multinasional, nasional, internasional juga nanti akan bisa banget kalau kita join di Ilmu Administrasi Negara. Seperti itu. Lalu. Kemudian kita juga punya yang namanya Fakultas Teknik dan Informatika. Kira-kira Fakultas Teknik dan Informatika seperti apa? Ya, Fakultas Teknik dan Informatika itu kita punya 3 prodi di situ. Jadi yang pertama Teknologi Informasi, yang kedua Teknik Elektro, dan yang ketiga Teknik Sipil. Oke. Oke, kita juga punya nih lab-lab nanti. Jadi lab-lab kalau simulasi pembuatan gedungnya seperti apa, konsultasinya seperti apa, itu untuk sipil. Kemudian untuk elektro kita juga akan belajar apa itu hardware, software, membangun web, membangun jaringan juga semua di situ. Untuk menunjang program-program ya. Betul sekali. Oke, lalu. Untuk teknologi informasi juga sama, fasilitas laboratorium juga lengkap di situ. Jadi tenang aja. Keren. Selain fakultas tadi kita juga punya program-program. Salah satunya yang lagi kita tonjolkan adalah International Undergraduate Program itu atau apa IUP. Itu apa? Jadi kita ada program yang namanya
single degree dan double degree. Oke. Ada kerjasama dengan beberapa kampus luar negeri. Salah Seperti satunya, contohnya apa? Mungkin bisa dikasih gambaran biar Viners juga tahu. Oke. Contohnya kerjasama apa? Siapa sih kalian? Oke, jadi kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri seperti Edith Cowan University, ECU di Australia itu, kemudian Southern Cross University Australia juga, ada Murdoch University Australia juga, serta beberapa kampus luar negeri di Eropa maupun Asia. Oh, banyak kerjasamanya sangat banyak ya. Banyak Tadi disebutin. Jadi untuk kans sharingnya itu lebih banyak lagi. Lebih banyak banget. Oke. Terus. Kemudian kita juga punya program lainnya. Nah, ada yang namanya program PSPPI. PSPPI itu apa, Kak Program Krisna? Studi Profesi Insinyur. Oke. Jadi di situ akan ditujukan untuk lulusan-lulusan teknik terapan atau sains. Jadi khususnya lebih ke teknik ya. Jadi untuk yang ingin memiliki gelar insinyur. Bisa di situ lanjutinnya. Nama depannya isi IR. Insinyur Dodio Sandra. Ih, cocok kayaknya ya. Cocok, Oke, lalu. Gitu. Kemudian kita juga punya program yang namanya RPL. RPL. Kognisi Pembelajaran Lampau. Oke. Jadi buat Viners atau nanti yang mau join di program tersebut, RPL ini juga mencakup seluruh program studi yang ada di Undiknas. Kemudian biasanya ini diperuntukkan buat orang-orang yang sudah bekerja kan. Jadi kayak saya berarti. Betul sekali. Jadi nanti pengalaman kerja itu bisa di-convert ke dalam SKS. Oh, I nanti see. akan dinilai. Oke. Oke. Bisa nanti kalau misalkan mencukupi nih SKS-nya dalam hal pengalaman kerja, lulusnya juga bisa lebih cepat. Oh, manfaatnya di situ ternyata ya. Lalu masih ada nih kayaknya banyak, soalnya kalau tiap hari saya dengerin, Undiknas sih kelebihannya banyak. Apalagi Kak Krisna? Satu lagi ada program PJJ. Program PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Jauh, oke. Seperti itu. Nah, itu biasanya untuk orang-orang yang sudah bekerja, namun nggak bisa atau nggak sanggup karena keterbatasan jarak untuk datang ke kampus. Betul. Fokusnya adalah online di situ. Pure online. Oke, jadi belajar tanpa harus ke kampus, tanpa harus tatap muka, Betul. bisa lewat itu. Bisa. Kita akan berikan modul-modul pembelajaran dan video pembelajaran yang menarik tentunya. Oke. Itu dari program PJJ. Kalau dosennya sendiri tetap dari teman-teman Undiknas ya? Iya, tetap. Oke, luar biasa. Minggu lalu sih sempat kita bahas tentang program PJJ. Bukan minggu lalu ya, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah sempat kita bahas. Tetapi tadi salah satunya nyebutin tentang destinasi pariwisata. Itu program vokasi dan D4 tadi ya. Saya penasaran, kebetulan ada Ibu Sri. Saya tahu beliau memang adalah orang yang fokus di sini karena segmen terakhir, waktu terakhir kita talk show kita ngobrol tentang destinasi pariwisata. Bu Sri, kalau tidak keberatan, kita akan flashback lagi tentang destinasi pariwisata atau program ini sendiri. Sebenarnya kalau kita pengen tahu sedikit, apa sih program destinasi pariwisata Undiknas ini kelebihannya dibandingin dengan yang lain? Kan kalau ngomongin pariwisata banyak ya. Mungkin dari Bu Sri. Baik, terima kasih ya. Baik Viners, untuk program destinasi pariwisata yang ada di Undiknas ini memiliki kelebihan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan program vokasi atau diploma 4 ya. Jadi selain dia lulusannya sebagai sarjana terapan pariwisata, di sini juga keunggulannya itu memiliki sertifikasi profesi. Ya, di bidang pariwisata nanti ke depan. Selain itu juga ada short course. Tadi juga mention oleh Bapak Krisna bahwa kita ada istilahnya kerjasama dengan Edith Cowan University dan juga yang di Australia. Nanti short course-nya bisa ke Australia atau negara lain yang masih bekerja sama dengan Undiknas. Plus juga magang dan juga training juga nanti ke depan bisa di dalam maupun di luar negeri. Gitu. Magang dan trainingnya bisa di dalam dan luar negeri. Terus tadi kelebihan yang lainnya lagi adalah kerjasama yang terjalin antara Undiknas dan juga kampus di luar pun. Ya, sama sertifikasi profesi. Jadi selain nanti sarjana terapan pariwisata, nanti juga memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata. Karena sertifikasi itu penting ya. Karena kerja kita di mana udah itu yang dibutuhin kan? Iya, itu yang dibutuhkan. Memang selain gelar tadi adalah sertifikasi tadi yang dibutuhkan. Nah, kalau ngomongin tentang sedikit flashback, saya penasaran sebenarnya dari sekian banyak prodi yang sudah dibuka sama Undiknas. Ibu pasti tahu ceritanya bagaimana akhirnya prodi ini muncul. Ini gara-gara keresahan tadi disempat mention sama Krisna karena Pak Krisna ya, Pak Krisna lagi sama Pak Krisna tadi dari pandemi kemarin impactnya. Mungkin ceritain sedikit lagi. Baik, Viners gini. Jadi sebenarnya ini prodi
prodi destinasi pariwisata ini merupakan istilahnya respon. Oke. Respon Undiknas terhadap ketertarikan dari para siswa ya sebelumnya yang banyak menanyakan di Undiknas ada prodi pariwisata kah? Betul. Dan mengingat juga khususnya di Bali ya, itu pasca pandemi kita kembali mulai meningkat pariwisatanya. Yang awalnya mungkin istilahnya agak ragu ya pariwisata kembali, tapi kita bisa melihat dengan kondisi pariwisata pasca pandemi itu bagaimana. Dan di sini juga prodi destinasi ini mengarahkan tidak hanya istilahnya mengembangkan pariwisata yang sudah ada, tapi bagaimana kita mampu untuk berwirausaha dalam bidang pariwisata di sini. Ya, lebih mengarah seperti entrepreneur tourismnya. Oke. Ya. Mungkin cerita lebih detail tentang berwirausaha entrepreneur yang di-share ke mahasiswa seperti apa sih, Bu? Ya, kita melihat kan banyak bidang-bidang ya tidak hanya di bidang yang hotel dan lain sebagainya, tapi bisa juga seperti UMKM atau kuliner dan lain sebagainya. Dan juga apalagi yang muda-muda saat ini ya itu mungkin mengarah ke yang memang mereka memiliki ide-ide kreatif yang dapat dikembangkan. Mungkin salah satunya bisa seni juga di sini. Betul. Karena kita juga membahas nanti terkait dengan culture tourism juga di sini. Oke. Dan juga creative tourism juga di sini. Masuk semua di situ. Ya, sedikit aja deh ada culture salah tourism satu yang seperti apa kalau mungkin. culture tourism kita istilahnya berbicara terkait dengan budaya yang ada. Oke. Terus berkaitan dengan creative tourism ya banyak mungkin terkait dengan ya salah satu budaya kan kerajinan. Kerajinan yang memiliki lebih mengarah yang memang lokal. Yang lokal yang ya istilahnya yang bisa go to internasional. Sekarang kan lagi digalakkan itu UMKM dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita nanti kemas mungkin dari mata kuliah dan lain sebagainya itu udah dalam bentuk creative tourism. Dan juga industri kreatif tersebut nanti kita bahas juga di salah satu mata kuliah yang ada di prodi destinasi pariwisata. Wow. Jadi ya kalau ini menarik gitu karena lain berbeda, cukup berbeda dengan karena unik di tempat-tempat lain atau di kampus lain gitu ya dengan prodi destinasi pariwisata ini karena memang goalnya sendiri atau poin-poin di dalamnya seperti Bu Sri bilang tadi ya. Makanya saya penasaran kok tiba-tiba ngebahas culture tourism terus juga kreatif tourism dan segala macamnya ternyata diambil dan dibedah di situ karena mungkin satu hal yang harus kita ingat bahwa persaingan kita tidak hanya lokal doang. Sekarang adalah go internasional. Secara global kita sudah bisa bersaing dan orang bisa mengakses seperti apa kreativitas kita di Bali. Benar. Dan Undiknas siap menjawab kalau anak-anaknya mampu untuk menjawab. Iya, itu lebih ke autenticity-nya. Authenticity. Ya, yang membuat karena keberlanjutan suatu pariwisata itu dilihat dari autenticity-nya atau keunikannya. Itu yang bisa istilahnya berkelanjutan pariwisata. Ibarat istilah kasarnya kalau cuma segitu-gitu doang orang nanti akan bosan. Iya, jadi ini berkelanjutan dia karena mempunyai ciri khas dia akan berlanjut. Begitu. Ya. Wow, satu segmen ini habis tiba-tiba karena kita cukup detail lah sebenarnya ngebahas dan kekepoan saya, kepenasaran saya kepada teman-teman yang pengen daftar, pengen gabung juga. At least kamu sudah ada bayangan ini loh yang ngebedain antara destinasi pariwisata di Undiknas dan juga di tempat lain. Karena memang kita nggak bisa nutup mata banyak kampus atau juga pelatihan yang buka untuk pariwisata. Tapi mungkin goals-nya akan berbeda. Tapi Undiknas sendiri punya goals yang juga tadi diceritain sama Bu Sri ya. Iya, benar. Wow, dari Bu Sri ada yang ingin disampaikan karena segmen 2 Ibu tidak muncul lagi. Oke. Mungkin nanti kalau yang tertarik, kalau mungkin kurang jelas, nanti bisa datang ke Undiknas, nanti kami bantu untuk menjelaskan. Oke. Gitu, Nanti ketemu sama Bu Sri berarti ya. Bisa. Nanti atau juga ibu yang lain. Siap membantu nanti menjelaskan lebih detail nanti ya. Lebih detail juga akan kita bahas lagi di segmen 2. So tune in, jangan kemana-mana. Masih ada Dodio Sandra yang nemenin kamu di live talk show bersama Undiknas. Tadi ngomongin tentang destinasi pariwisata. Di segmen 1 ada Bu Sri Wisudawati dan juga Pak Krisna Wijaya. Segmen 2 Doi akan ngobrol sama Ibu Ratna Juwita Sari. Apa kabar Bu? Sehat. Bu Ratna ya saya panggilnya ya. Iya, silakan Kak. Bu Ratna, kalau tadi kan sama Bu Sri sempat ngebahas tentang destinasi pariwisata itu ada magangnya, ada prakteknya. Mungkin kalau boleh dibantu sedikit dijelasin kalau ngebahas tentang teori dan praktek. Untuk prakteknya sendiri tadi sempat di-mention sedikit sama Pak Krisna, itu kita akan di mana saja? Dalam negeri porsinya berapa persen atau luar negeri berapa persen? Oke, selamat sore Kak Dio dan Kak Doi. Kak Doi, oke. Kak Doi ya. Sorry. Doi boleh. Oke, dan Viners. Jadi kita bahas nih apa sih yang dapat menjadi keunggulan kami dalam bidang praktek ya. Jadi kalau vokasi itu pasti 70%-nya adalah di praktek. Sehingga nantinya ketika mereka ditempatkan untuk magang, kami akan buat
magang yang menyenangkan buat mereka gitu. Karena artinya bahwa kita tidak akan menaruh mereka di tempat-tempat yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, sesuai dengan visinya Undiknas yaitu kita akan melakukan internasionalisasi. Jadi kami akan memprospek mereka untuk pergi ke luar negeri. Nah, kebetulan bulan Januari kemarin kita ada kerjasama dengan Swiss Management ya dari Swiss itu, dan mereka menawarkan satu program yang cukup menarik sebenarnya. Jadi setelah 3 tahun di Undiknas kita bisa magang di tempat mereka selama 1 tahun. Karena tadi 4 tahun tadi ya mereka memberikan 1 tahunnya di luar. Iya, itu di Swiss, dan Swiss itu adalah salah satu pusatnya pariwisata dunia. Betul. Nah, itu untuk yang internasional kita juga ada kerjasama dengan ACU, Edith Cowan University di Australia. Jadi kita bisa peluangnya lebih besar lah, chance-nya lebih besar untuk program kerjasama keluar. Jadi kesimpulannya kita akan punya mungkin 50% ya untuk internasional. Untuk angkatan pertama kita coba dorong sehingga 20%-nya mungkin di Bali, 30% di luar, karena kami juga mencoba grab market itu adalah di luar Bali gitu. Jadi pengalaman mereka, teorinya mereka melihat bagaimana sih pariwisata Bali dan mereka bisa implementasikan di asal mereka, dari mana mereka datang gitu kan ya. Jadi itu yang sebenarnya kita inginkan gitu. Jadi sebenarnya ilmu ini sangat fleksibel ya. Karena nantinya pun dimanapun mereka bekerja atau mereka berasal itu bisa diterapkan atau diaplikasikan. Iya, betul sekali. Jadi kita lihat bahwa Bali itu adalah lab hidupnya pariwisata begitu ya. Jadi ketika mereka datang ke Bali artinya mereka sudah melakukan kegiatan pariwisata itu gitu ya. Sehingga ketika mereka pulang ya mereka bisa menceritakan kenapa Bali kok bisa maju. Dan magangnya juga di berbagai tempat ya. Karena tadi disebutin sama Bu Sri Wisuda itu kita bisa magang di travel agent, kemudian destinasi, kemudian kita juga bisa mendorong mereka untuk berada di UMKM ya. Jadi banyak sekali sebenarnya sektor industri pariwisata yang bisa dimasuki. Karena mata kuliah kita juga banyak gitu nggak hanya sekedar destinasi, artinya kita hanya bisa di destinasi seperti Tanah Lot atau di Bedugul, tapi itu juga membuka kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata sih sebenarnya. Jadi sangat lebar ya jangkauan kerjaan. Jadi ketika saya ingin tanya bahwa bagaimana prospek masalah kerjaan mereka, peluang kerja mereka atau kans kerja sangat-sangat hampir di segala bidang berarti. Iya, betul sekali. Selama ini dari curhat anak-anak deh, misalkan kan yang sering sharing mungkin sama ibu atau juga magang di luar negeri, kan beberapa sekarang trennya adalah ke luar negeri ya. Betul. Kerja pun atau magang pun. Seperti apa anak-anak sharing atau bahkan mungkin cerita yang menarik yang sempat ibu dengar? Jadi kalau sekarang saya lihat ya fenomena itu adalah yang banyak diminati adalah wisata kapal pesiar ya. Betul. Jadi beberapa kampus mereka menyediakan memang khusus untuk diberangkatkan. Nah, sekarang kita lihat kematangan seorang anak itu pasti kita harus kasih teori dulu lebih banyak, kemudian baru mereka bisa kita lepas di dunia kerja seperti itu. Dan kita lihat chance-nya kalau misalnya kita bisa mendorong mereka dan mereka cukup qualified ya, mereka bisa di luar negeri itu akan sangat memberikan support yang bagus untuk masa depan mereka. Betul. Itu sih yang bisa saya lihat. Jadi pengamatan ibu sejauh ini itu ya. Baik. Nah, kalau tadi saya ngomongin tentang gambaran lulusnya nanti mereka kerja di beberapa bidang travel agent atau juga destinasi pariwisata, itu yang memang bisa diambil. Tapi kalau misalkan pengen gabung nih, karena dari tadi udah dengerin obrolan dari Bu Sri dan juga Bu Ratna, terus Pak Krisna juga, ini sebenarnya masih bisa daftar nggak? Masih dong. Masih ya? Iya, kita sampai tanggal 4 Mei ya Pak Kris ya. Dari 4 Mei untuk gelombang 1. Gelombang 1 dibuka sampai tanggal 4 Mei 2023. Nah, kalau ngomongin tentang pendaftaran, seperti apa mekanisme pendaftaran? Mungkin sebelum nanti kita akan bahas yang lain ke Bu Ratna, Pak Krisna. Untuk pendaftaran sendiri kita full online. Jadi nggak ada daftar registrasi ke kampus langsung, nggak. Dari rumah kita sudah bisa untuk registrasi karena itu berbasis full online. Kemudian untuk pendaftaran ini ada beberapa jalur. Jadi yang pertama ada jalurnya reguler gelombang 1, itu kita sudah buka sampai tanggal 4 Mei 2023. Kemudian akan ada tes online di tanggal 6 Mei 2023. Kemudian kita juga punya jalur undangan, Kak Doi. Jalur undangan, Jadi jalur undangan itu kita buka sampai tanggal 26 Mei 2023. Jadi jalur undangan itu kita khususkan untuk 4 program studi. Ada program studi akuntansi, program studi teknik sipil, teknik elektro, dan tentunya destinasi pariwisata. Itu keuntungannya adalah kalian bisa
lulus tanpa tes. Karena untuk memang undangan tadi, jalur undangan tadi jalur ya. undangan tadi. Oke, untuk empat 4 prodi. Prodi ada yang tadi destinasi, disebutkan. Oke. akuntansi, sipil dan elektro. Kemudian oke. ada jalur prestasi Kak Doi. Itu kita buka sampai tanggal 28 April 2023. Itu jalur non akademik maupun akademik. Jadi nanti akan di ranking berdasarkan level atau juara berapa, tingkat apa, seperti itu. Oke. Jadi nanti kita juga akan diberikan beasiswa khusus untuk prestasi. Oh baik, ada Gitu. beasiswanya, rankingnya Ada juga beasiswa. ada, undangan ada, daftar biasa juga masih bisa. Oke. Lalu, Dan yang terakhir kita punya kerjasama dengan sekolah-sekolah SMA ataupun SMK. oke, jadi Begitu. sekolah-sekolah kerjasama ini adalah memang mereka punya akses khusus untuk masuk. Khusus. Jadi kita akan berikan dia voucher. Mhm. Jadi tidak perlu lagi membayar biaya pendaftaran sebesar 350.000. Oke. Oh Begitu. baik, jadi itu yang dapat voucher SMA SMK yang kerjasama. Ya. Tadi sebelumnya juga ada beasiswa. Beasiswa. Oke, atau promo-promo lain sedang disiapkan? Promo-promo lain Biasanya ada di Instagram kayak gitu biasanya kan? promo-promo lain itu nanti kita bisa cek ya. Jadi Viners bisa cek itu kita punya webnya sendiri di www.undiknas.ac.id. Oke. Nah, Instagram di situ banyak banget informasi mengenai pembukaan jalur pendaftarannya seperti apa saja beasiswanya, di situ juga lengkap. Nama Instagramnya @undiknas. Oke. Kemudian kita juga punya TikTok. Kalau kalian atau Viners ingin tahu nih fasilitasnya apa saja, di situ lengkap. Nama TikToknya adalah @undiknas_university. Oke. Kita juga punya FB, diketik saja Undiknas seperti itu. Kemudian Twitternya @undiknas. Kemudian pendaftaran kalau mau langsung ke web Kampus? pendaftaran. Oh, ke website. Kan Ya, online. Full online. Ya. Itu bisa di admission.undiknas.ac.id. Oke, itu untuk jalur pendaftaran. Iya betul. Kalau sekedar ingin tanya-tanya boleh di WA chat Oke. only. Boleh, silakan WhatsApp-nya berapa? Oke. 081 138 010 777. Oke, 7-nya 3 kali ya. Nanti aku akan ingetin lagi deh kalau misal kamu pengen cek Instagram @undiknas atau website di www.undiknas.ac.id atau bisa WhatsApp di 081138010777. Betul ya? Nah, saya ke Bu Ratna last statement mungkin ya, karena waktunya juga agak-agak mepet ya Bu. Saya pengen tahu opini seorang ibu pengajar dan juga kepada teman-teman atau adik-adik kita yang kebetulan ingin daftar tapi ada di fase-fase masih galau. Ini bukan galau pacaran tapi dia galau memilih prodi ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan atau kelebihan dari destinasi pariwisata ini supaya mereka tidak salah pilih? Oke, jadi kita agak kasih informasi sedikit ya, Boleh, gitu ya. boleh. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ibu Sri. Kita punya banyak sekali keunggulannya, misalnya mata kuliah yang baru gitu ya. Jadi nggak sama dengan yang dulu saya dapatkan. Kemudian kita juga punya kerjasama yang sangat baik dengan internasional ya. Kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan nasional. Jadi kalau misalnya memang mau benar-benar fokus seperti itu, tapi nggak bosan juga belajarnya, maka jangan ragu untuk gabung dengan Undiknas. Oke. Jadi kalau kita di kelas kerja di kelas, tapi teorinya kebanyakan ngantuk kan. Jadi kita Kadang ajak begitu. jalan-jalan. Bukan kadang lagi. Oh, Tapi iya, kayak iya. Saya sebagian pengen besar. berbohong depan dosen tapi nggak bisa ya. Nggak Kadang bisa. saya ngantuk, nggak bisa ya. Oh iya Jadi lagi. itu makanya kita balance antara teori dan prakteknya ya. Prakteknya lebih banyak sehingga sehingga nanti adik-adik yang ingin ke Undiknas itu lebih fun pembelajarannya. Kemudian kesempatan untuk keluar negeri lebih besar ya. Jadi bukan hanya melalui kapal pesiar aja, Betul. tapi bisa di darat. Kemudian tadi juga saya sampaikan dengan Swiss kita ada kerjasama. Jadi kita lagi pursue nih double degree-nya. Jadi Iya, punya 2 gelar ketika balik dari Swiss. Oke. Itu kan prestisenya luar biasa. Keren, gitu kan. keren. Kita belum mulai tapi udah dari Swissnya sendiri yang datang ke Undiknas. Nah, Mantap. mau luar gimana biasa. lagi gitu kan ya. Emang apalagi yang mau dicari? Kan Iya, ini udah betul, ada jawabannya iya. gitu ya Bu Iya, ya. betul. Oke, Bu Ratna terima kasih hari ini udah sharing dan mudah-mudahan Viners yang mungkin kemarin-kemarin masih bingung. Paling nggak sekarang udah ada gambaran. Oh ini loh. Karena memang kalau seperti Bu Ratna bilang tadi, oke, beberapa orang ke kapal pesiar atau misalkan posisi yang lain. Kalau misalkan kita bayangin itu posisi sudah penuh semuanya, sedangkan posisi lain masih ada, kita sudah dipersiapkan untuk mengisi posisi-posisi lain dan siapa tahu keberuntungan kita ada di situ ya Bu ya. Betul. Oke, Pak Krisna ada yang ingin disampaikan lagi sudah cukup? Sedikit lagi. Boleh. Oke, untuk
khusus pada program destinasi pariwisata kita punya scholarship 20%. Oke. Ya, untuk angkatan pertama. Yes. Kemudian tenang aja. Jadi untuk semua program studi dan fakultas itu sudah legal. Oke. Surat keputusan kementerian juga sudah ada. Jadi jangan takut kalau prodinya masih abal-abal atau lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi mending dimanfaatkan. Mending dimanfaatkan, beasiswanya banyak, scholarshipnya banyak, fasilitas lengkap. Tunggu apa lagi Kak Doi ya? Yes. Tinggal join pendaftaran online dari rumah. Oke, Kita yuk tunggu gabung di Undiknas University. Betul. Oke, sekali lagi informasi lebih lengkap kamu bisa klik langsung di www.undiknas.ac.id atau misalkan chat only bisa WhatsApp 081138010777. Atau sekarang zamannya orang udah main Instagram Kak Doi, pengen tahu dong Instagram. Boleh DM adminnya Undiknas ya di @undiknas atau follow TikToknya juga supaya kamu dapat gambaran informasi lebih jelas dan lebih detail tentang Undiknas University, apalagi khususnya adalah prodi destinasi pariwisata. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk tamu-tamu saya. Sekali lagi thank you dan thank you. Next kita harus ngobrol lagi kayaknya ya. Biar lebih banyak ya. Setuju gak sih? Oke, setuju. Oke, Dio Sandra pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.